Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat rekan-rekan dari BPS, yang terhormat rekan-rekan pers, baik dari media cetak, media televisi maupun radio, terus bapak-bapak dan ibu yang dari OPD, SKPD yang sempat hadir. Pada kesempatan ini telah kita melewati triwulan 2 di dalam penghitungan pertumbuhan ekonomi regional khususnya di Provinsi Sulawesi Barat, dan saya akan rilis pertumbuhan ekonomi dan beberapa komponen-komponennya. Kemudian kita telah maklumi bersama bahwa sejak Februari, Maret, khususnya di Sulbar, kita telah sangat merasakan dampak pandemik. Terus, namun demikian sejak Desember, secara nasional kita telah merasakan dampak itu juga sangat dirasakan oleh para pelaku usaha, dan mulai triwulan 1, 2 ini, terutama di triwulan 2, kita telah maklumi bahwa dampak pandemik corona itu telah banyak menghambat kegiatan-kegiatan atau aktivitas ekonomi, rumah tangga, aktivitas sosial, ibadah, dan lain-lain, dan seluruhnya itu akan merupakan fenomena-fenomena yang akan mempengaruhi secara satu sama lain keterkaitan dengan perekonomian kita, khususnya di Sulawesi Barat, sehingga ke depan dalam waktu sesaat ini saya akan mencoba merilis hasil pertumbuhan ekonomi di dalam era COVID-19. Tentunya kita telah berada pada era new normal, namun masih memiliki keterbatasan di dalam kegiatan aktivitas yang terkait dengan perekonomian. Namun ada juga perekonomian yang tidak serta-merta dengan seluruhnya terkait langsung, tapi terdampak minimal terhadap ekspornya, misalnya perkebunan, dari turunannya menghasilkan industri, dan lain-lain. Kemudian lanjut kita nanti lihat memasuki pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kita pada triwulan 2 2020, kalau kita melihat secara year on year, itu kita terjadi kontraksi 0,78. Jadi year on year ini adalah perbandingan kuartal 2 dengan kuartal 2 dengan tahun yang berbeda. Itu yang kita harus pahami. Jadi kuartal 2 di kuartal 2 di 2019 dibandingkan dengan 2020, artinya dari kuartal 2 2020 dibandingkan 2019, itu terjadi kontraksi 0,78%. Kondisi ini kalau kita melihat dari kuartal ke kuartal di dalam tahun yang sama, yaitu triwulan 2 dibandingkan triwulan 1, itu terjadi kontraksi 1,27%. Namun di pertumbuhan yang lain, kalau kita membandingkan secara semesteran atau kita sebut dengan C2C, secara kumulatif triwulan 1 dengan triwulan 2 digabungkan
pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019, perekonomian kita di Sulbar itu masih tumbuh 2,00%. Jadi ini merupakan gambaran kita di dalam pertengahan atau di dalam setengah tahun ini yang telah kita lewati, pertumbuhan ekonomi kita di Sulbar itu masih menggambarkan keadaan yang positif, namun itu terjadi perlambatan kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, ini melihat daripada laju pertumbuhan secara Q2Q-nya, kalau kita melihat pertumbuhan Q2Q di triwulan 2 yang kontraksi 1,27%, itu memang sangat berbeda dengan pola yang terjadi pada triwulan 1 di 2000 atau pola yang terjadi pada triwulan 2 di 2019. Di 2019 itu pada triwulan 2 itu tumbuhnya 5,93%, sementara di triwulan 2 tumbuhnya kontraksi 1,27%. Ini kalau kita melihat perbedaan yang sangat menjolok, saya akan memberikan alasan bahwa inilah merupakan dampak daripada COVID-19 di Sulbar secara keseluruhan. Tapi dampak ini sebenarnya kita tidak bisa memisahkan dengan alasan-alasan perekonomian yang lain, karena ini sudah tergabung. Apakah memang polanya? Tapi kalau melihat pola dari tahun sebelumnya pada triwulan 2 itu kita masih di atas 4%, bahkan di triwulan 2 2019 kita 5,93, tapi di triwulan 2 2020 ini kontraksi 1,27%. Kontraksinya inilah yang kita maksudkan bahwa ini adalah sebagian besar karena disebabkan oleh pengaruh COVID-19 yang membatasi banyak kegiatan kita. Kalau dilihat year on year-nya, pada triwulan 2 itu lebih tipis kontraksinya, kurang dari 1%, yaitu hanya 0,7% seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau melihat kondisi tahun sebelumnya itu, pada triwulan 2 year on year-nya itu masih di atas 5. Jadi ini juga kelihatan bahwa merupakan dampak daripada COVID-19. Lanjut. Nah, kalau ini kita perhatikan kondisi situasinya, yaitu semester 1 dibandingkan dengan semester 1 tahun sebelumnya, ini juga masih memberikan harapan kita bahwa di Sulbar itu masih terjadi pertumbuhan walaupun sifatnya terjadi perlambatan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. 2,2 ini adalah merupakan gambaran perekonomian kita yang setengah tahun kita lewati. Namun kalau melihat perbandingan dengan tahun sebelumnya 2019, ini juga merupakan dampak dari ekonomi, dampak dari COVID-19. Karena kalau pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya pada situasi itu masih sekitar 5%. Tapi kita hanya bisa mencapai 2%. Nah, ini kita katakan adalah secara keseluruhan tidak bisa kita mencapai 5%, tapi hanya 2%. Penyebabnya itu adalah merupakan dampak COVID-19. Nanti akan kita lihat tidak seluruh sektor-sektor ekonomi yang ada itu memiliki dampak. Ada juga yang kontraksi karena COVID, bahkan ada juga yang positif jauh lebih tinggi dibanding sebelum COVID. Jadi nanti akan kita lihat berikutnya. Kemudian
kita bisa melihat pertumbuhan K2K yang tertinggi, yaitu informasi dan komunikasi, dia tumbuh 5,3%. Kemudian pengadaan air tumbuh 4,04%. Kemudian administrasi pemerintah masih tumbuh 1,9%. Nah, ini sepintas kita lihat bahwa merupakan sektor-sektor ekonomi yang tidak terdampak, bahkan dia memiliki penguat. Ya mungkin kalau secara alasan kasat mata yang kita lihat bahwa di saat terjadi COVID itu terjadi pembatasan kegiatan, termasuk WFH lebih banyak di rumah, kemudian juga bepergian, artinya penggunaan listrik itu akan meningkat di rumah, kemudian penggunaan air akan meningkat, dan juga demikian dengan yang terkait dengan itu. Artinya dengan meningkatnya penggunaan itu akan terkait dengan persediaan yang terjual, seperti itu. Adapun administrasi pemerintah ini lebih kepada pola yang memang di triwulan 1 dibandingkan triwulan 2 itu akan merupakan perbaikan di triwulan 2 dibandingkan triwulan 1, karena itu pola dari konsumsi pemerintah kita memang di triwulan 1 itu sangat dalam kontraksinya, kemudian beransur-ansur ada perbaikan triwulan 2 dan sampai triwulan 4 mencapai puncak peningkatannya. Kalau kita melihat pertumbuhan year on year-nya tertinggi itu tetap masih informasi dan komunikasi, terus masih pengadaan listrik, namun di posisi yang tadi di administrasi pemerintah digeser, yang kuat di sini adalah pertanian dan kehutanan. Kita bisa paham bahwa di pertanian ini kita memang secara kasat mata kita lihat kurang memiliki dampak terhadap COVID, kurang memiliki dampak terhadap pertanian, karena biasanya dampak COVID itu terutama di industri-industri yang berbasis non pertanian, sehingga pertanian ini juga tetap berjalan seperti biasa, sepertinya tidak tergubris dengan adanya COVID. Kemudian kita lihat pertumbuhan situsinya tertinggi itu masih di informasi dan pengadaan listrik. Jadi ini semakin kelihatan kekuatannya di saat ada COVID dibanding dengan sebelum COVID. Kemudian yang kuat di sini juga digeser oleh real estate, karena ini juga mungkin terkait dengan karena banyaknya pemanfaatan karena kreativitas masyarakat bisa menjadi berubah profesi, sehingga termanfaat real estate di saat adanya COVID. Lanjut. Kemudian kita lihat struktur PDRB kita atau struktur perekonomian di Sulbar. Kalau yang di sebelah kiri kita lihat dari sini, itu masih didominasi oleh sektor pertanian sekitar 43%, dan ini merupakan kekuatan kita di Sulbar sehingga tidak memiliki dampak yang sangat dalam dari dampak COVID, karena kita basisnya di pertanian, makanya kita hanya memiliki kontraksi secara keseluruhan ekonomi kita itu tadi situsinya masih positif, K2K-nya minus 1,27, year on year-nya minus 0,7 sekian persen. Kalau kita melihat di sebelah kanan pertumbuhan ekonomi, itu di garis tengah itu membagi dua. Kalau arahnya ke kanan itu positif,
arahnya ke kiri, dia negatif. Artinya ini sangat memberikan pemahaman kepada kita bahwa kalau kita kaitkan dengan dampak COVID, maka yang memiliki kontraksi yang lari ke kanan itu nanti kelihatan mana yang lebih besar dampak yang dirasakan oleh sektor ini, akan kelihatan lebih besar grafiknya, dan mana yang sektor yang tidak terdampak bahkan mungkin tumbuh, ya, seperti tadi sektor komunikasi dan informasi, terus air, pengadaan air, itu masih dia tumbuh positif. Terus ini kelihatan bahwa di antara pembagian sektor secara garis besarnya, kalau tidak salah mungkin ada sampai 17 kategori, ya. Mungkin tidak disebut, nanti ada pengadaan listrik, gas, dan lain-lainnya. Sebagian besar kategori ekonomi kita itu berdampak memiliki kontraksi, terjadi kontraksi karena dampak COVID. Dimulai daripada industri pengolahan juga ternyata terdampak walaupun tipis, kontraksi 0,11%. Yang paling besar itu adalah konstruksi. Memang kita lihat bahwa sejak terjadi COVID, wabah ini, itu sangat berubah drastis dengan kegiatan-kegiatan konstruksi, baik oleh pemerintah, swasta, dan lain-lain, itu sangat kelihatan. Jadi ini merupakan dampak COVID terhadap konstruksi itu sebesar minus 14,63%. Kemudian yang terbesar lagi kita lihat ada minus 10,98, yaitu transportasi. Ini juga sejalan dengan secara nasional. Kalau kita baca nanti di berita resminya secara nasional, ini ada kesamaan dengan Sulbar dengan nasional. Yang lain-lain itu yang kita lihat sendiri nanti akan bisa dikait-kaitkan dengan dampak COVID, mana yang besar, mana yang malah berhasil tumbuh. Ini bisa dilihat di sisi pertumbuhan ekonomi ini yang arahnya ke kiri dan arahnya ke kanan. Ini sangat menarik. Teman-teman nanti di pers itu yang menulis, ini sangat jelas gambarannya. Terus lanjut. Ini gambaran adalah kalau kita melihat sumber pertumbuhan dari 2019 dibandingkan dengan 2020, di triwulan 2 ini itu sangat memiliki pola yang berbeda. Kalau di triwulan 1 itu 2020 kita maklum bahwa dampak COVID-nya itu hanya sekitar 1 bulan barangkali yang ada di dalamnya itu kenanya, karena di triwulan 1 itu Januari, Februari sepertinya masih biasa-biasa saja perekonomian kita di Sulbar, belum begitu terasa, tapi di Maretnya itu baru kita terasa, sehingga itu dampaknya belum banyak terhadap perekonomian. Tapi di triwulan 2 benar-benar kita berada di masa COVID, walaupun ada yang kita kenal sekarang seperti normal baru, ya, tapi itu masih memiliki dampak sebenarnya. Sehingga polanya itu kalau kita lihat sumber pertumbuhan ini, dia berada di bawah garis nol, karena tadi itu pertumbuhan kita sekitar secara totalnya itu kalau kita ukur year on year-nya minus 0,78, sehingga kalau dilihat dari sumber dari masing-masing kategori, yang paling besar itu adalah konstruksi, dia memiliki sumber pertumbuhan itu minus 1,18, yang memiliki dukungan positif hanya pertanian 1,35%.
dan selain itu dia mendukung secara negatif, membuat pertumbuhan ekonomi kita menjadi negatif. Terus lanjut, nanti kita lihat di sisi PDRB yang lain. Kita kenal dengan PDRB menurut pengeluaran. Kalau melihat pola pertumbuhan yang ada di triwulan 2, di sisi pengeluaran menurut komponen-komponennya, seluruh komponennya itu dia berada di garis di bawah nol. Artinya seluruh komponen di sisi pengeluaran itu mengalami kontraksi. Kalau kita melihat yang paling dalam, pertama itu adalah impor. Terjadi kontraksi 28,94%. Kemudian konsumsi pemerintah juga terjadi kontraksi 13,29%. Kemudian berurut lebih kecil dari itu ekspor, kita memiliki kontraksi 11,09%. Termasuk tadi PMTB, karena ini kaitannya dengan konstruksi, sebagiannya itu juga dalam minus 10,7%. Lembaga non-profit, kita lihat banyak kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dilakukan, baik itu kegiatan keagamaan, kegiatan sosial lainnya, olahraga dan lain-lain, itu sangat terhambat untuk melakukan, bahkan bisa sama sekali tidak dilakukan di saat ada COVID. Maka ini terjadi kontraksi minus 7,28%. Kemudian yang agak memperkuat ekonomi kita di sini yaitu konsumsi rumah tangga yang hanya kena dampaknya 0,74%, dan ini merupakan komponen yang terbesarnya di sisi pengeluaran karena dia di atas 50% kontribusinya, sehingga dampak secara keseluruhan tadi resultannya itu menjadi minus 0,74% karena ditopang oleh konsumsi rumah tangga ini yang tidak begitu dahsyat karena dampak COVID. Kalau kita merinci di dalam konsumsi rumah tangga ini, tidak serta-merta juga seluruh komponen-komponen konsumsi rumah tangga itu terdampak langsung dengan COVID. Ada juga yang pengeluaran konsumsi rumah tangga yang malah harus ditambah, misalnya untuk suplemen-suplemen untuk menjaga kesehatan itu bisa menjadi besar. Termasuk pengeluaran tadi yang ada di rumah tangga, misalnya pengeluaran untuk konsumsi listrik, air, itu bisa menjadi besar karena kebanyakan berada di rumah, dan mungkin sedikit makanan juga secara relatif mungkin tidak terlalu terdampak karena dibutuhkan konsumsi makanan di rumah, tapi itu juga kelihatannya dampaknya ada tapi tidak begitu besar. Nah, itu gambaran-gambaran di sisi pengeluaran. Kemudian kalau dilihat dari sumber pertumbuhannya mirip dengan di sisi sektoral, dia juga di triwulan 2 ini kebanyakan tadi, bukan kebanyakan lagi karena seluruhnya berada di bawah nol, yaitu kontraksi seluruh komponennya. Tapi yang paling besar kontribusinya untuk sumber pertumbuhan ini tetap merupakan konsumsi lainnya, ya. Yang konsumsi lainnya itu warna biru ya, hijau, biru ya, biru. Kemudian yang warna biru itu PKP, kemudian yang kuning PKRT, itu kontribusinya
sangat tipis, tidak begitu dalam, tapi kontribusinya hanya kontraksi 0,06%. Artinya itu sejalan daripada sumber pertumbuhan dan pertumbuhan secara baik komponen tadi. Ini yang kita bisa pahami bahwa sampai pertumbuhan ekonomi kita di triwulan 2 itu sumber pertumbuhan yang terbesarnya dilihat daripada kontraksi yang paling tipis, ya, karena tidak ada yang positif, maka yang kontraksi yang paling tipis itu adalah konsumsi atau pengeluaran konsumsi rumah tangga yang hanya 0,06%, kontraksinya 0,06%. Jadi itu yang membantu sehingga pertumbuhan ekonomi Sulbar itu hanya kontraksi 0,7% secara year on year. Lanjut. Kemudian distribusi PDRB-nya seperti pada triwulan-triwulan sebelumnya juga tidak banyak berubah, di mana konsumsi rumah tangga masih memiliki posisi yang dominan 53,17%, disusul ekspor, PMTB, konsumsi pemerintah, dan adapun yang terjadi minus perubahan inventory itu negatif atau negatif 1,59%. Ini artinya memang ada banyak pengurasan stok, karena ini juga berbagai faktor, bukan karena semata-mata COVID, karena adanya kegiatan-kegiatan yang ada mungkin bulan puasa, ya, Lebaran, pada Idul Fitri kayaknya ini, ya. Itu biasanya ada pengurasan stok sehingga inventorinya itu terkuras, tapi tidak. Inventory itu adalah perubahannya, bukan inventorinya. Jadi perbandingan inventory pada satu titik dengan titik sebelumnya itu, kalau dia minus berarti menggambarkan ada pengurasan inventory, stok kita bilang. Sementara impor dia diberi kode 38 negatif 38,27%. Itu sebenarnya bukan sama dengan membacanya dengan perubahan inventory negatif, karena memang impor ini di dalam PDRB itu digolongkan sebagai pengurang. Jadi kalau kita baca impor ini, dia komposisinya itu 38,27% yang mengurangi untuk menyeimbangkan total ekonomi yang secara produksi yang dibicarakan sebelumnya. Jadi ini tandanya hanya kode saja bahwa dia adalah pengurangan dari seluruh komponen di atasnya untuk menyamakan dengan PDRB secara total. Alhasil kontribusi terbesarnya memang kita masih berada di sisi pengeluaran konsumsi rumah tangga 53,17%. Lanjut. Kalau ini pertumbuhan ekonomi tahun 2000 menurut pengeluaran, ya, tadi sudah dijelaskan bahwa konsumsi pemerintah dari key to key itu satu-satunya yang memiliki pertumbuhan yang positif, dan ini rupanya tidak terdampak oleh COVID, karena memang konsumsi pemerintah itu memiliki pola seperti gaji, ya, upah gaji itu masih tetap terbelanjakan, dan ini termasuk juga di dalamnya ada tunjangan hari raya yang kita sebut gaji ke-14 mungkin, ya, masuk di sini. Lanjut. Kalau ini perbandingan antar provinsi, kita bisa lihat di level provinsi di Sulampua. Seluruh provinsi yang ada di Sulampua kita lihat itu memiliki atau mengalami kontraksi, tidak satu pun yang ada, kecuali Papua Barat, kecuali 2 provinsi, ya, yang memiliki pertumbuhan positif.
Jadi di antara provinsi di Sulampua itu, yang dua provinsi itu, Papua dan Papua Barat, dia masih tumbuh positif walaupun tidak begitu tinggi ya. Papua Barat yang paling tinggi sampai 4,52%. Ini yang saya tahu di Papua Barat ini mungkin karena pengaruh pertambangan ya, ada freeport-nya di sana. Mungkin karena lagi emas, tidak terpengaruh COVID. Kemudian Papua Barat juga tumbuh tapi hanya tipis. Kemudian di seluruh provinsi selain Papua Barat dan Papua, yang saya katakan itu adalah mengalami kontraksi pertumbuhan. Yang paling dalam ternyata adalah Sulawesi Utara, yaitu kontraksi 3,80%, 89%. Kemudian Sulsel juga kurang lebih dengan Sulawesi Utara 3,87. Kemudian agak ringan Sulawesi Tenggara kontraksi 2,39. Maluku mirip-mirip dengan Sulbar, kontraksi 0,92. Sulbar kontraksi 0,78. Jadi dekat-dekat. Gorontalo agak lebih tipis, Malut juga lebih tipis, dan Sulteng tetangga kita juga sangat tipis. Ini setahu saya di sana ada smelter yang produksinya cukup banyak dan masih bagus kondisinya di triwulan 1 dan 2 itu merupakan puncak-puncak karena terjadi stagnan di triwulan 1 sebelumnya yang tidak banyak terkirim, tapi kabarnya seperti itu. Ini hanya gambaran saja. Lanjut, revisi. Ini revisi kita, setiap triwulan kita melakukan revisi, khususnya untuk triwulan yang sudah lalu di tahun yang sama. Jadi di tahun yang sama itu triwulan yang lalu hanya ada triwulan 1. Sekarang kita berada di triwulan 2. Kalau di triwulan 1 dulu kita merilis pertumbuhan ekonomi kita di Sulbar Kitukinya minus 8,90%. Kita revisi sekarang menjadi minus 8,92%. Jadi ada perubahan karena ada informasi, ada data, itu mengalami perubahan di dalam pertumbuhan. Kemudian secara year on year-nya juga sedikit berubah. Dari sebelumnya kita rilis triwulan 1 4,92 tumbuh menjadi 4,90. Jadi positif ya di triwulan 1 year on year-nya. Dia agak menjadi lebih kecil 0,02%. Sementara situsinya juga kita revisi dari 4,92%. Karena di situ kan triwulan 1 sama ya, sama yang di atasnya. Ya, terus kalau kita bandingkan sekarang triwulan 2, Kitukinya seperti yang sudah dijelaskan, kontraksi 1,27, year on year-nya kontraksi 0,78, situsinya tumbuh 2,00%. Ini angka yang hebat ya, tidak ada di belakangnya itu, tapi masih ada angka di belakang kalau dibuat 3 digit di belakang koma, cuma dia di bawah 5. Nah, itu penulisannya seperti itu, jadi cantik kelihatan ya, tidak ada pecahannya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya, masih ada ya. Jadi terima kasih kepada bapak-bapak bapak ibu yang hadir di kalangan pers, baik media massa yang mencetak, publikasi dan televisi, radio, kemudian dari bapak-bapak yang mengikuti ini di kalangan SKPD. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran mengikuti rilis ini. Mudah-mudahan apa yang diinformasikan bisa diperdalam lagi dengan membuka webnya BPS dari hasil rilis untuk melengkapi dari
penjelasan yang kami sampaikan yang hanya bersifat sangat singkat dan bisa disebarluaskan melalui media yang ada. Demikian, sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanya jawab?